Mari kita berdoa ya, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu karena hari ini kami kembali memulai tahun baru dengan satu pengetahuan firman yang baru. Tuhan juga pimpin supaya kami bisa menerima satu sukacita besar bersama dengan Engkau, karena kami tahu bahwa firman yang kekal itulah yang menyegarkan, memberikan pengharapan, dan juga kekuatan dalam seluruh fondasi kehidupan kami, khususnya keselamatan dan kerohanian kami. Dan kami bersyukur karena Roh Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, walaupun kami seringkali jauh, dan juga di dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam nafsu kami, keduniawian kami, ataupun hal-hal yang lain. Tapi kami bersyukur karena Tuhan yang kami muliakan, kami hormati, dan kami sanjung, bukan karena kami takut dengan apa yang sudah kami lakukan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik dan juga adil, benar, serta mengampuni kami dalam segala permasalahan hidup kami. Tuntunlah kami supaya kami mengerti rahasia kerajaan Allah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar tentang misteri kerajaan Allah ya. Nah, sebelum saya menjelaskan misteri kerajaan Allah ini, ada beberapa hal yang penting ya. Jadi, sebentar ini. Ada hal yang penting berkaitan dengan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini ada beberapa bagian, dan kita tahu bahwa konsep kita adalah kita Puritan Reform itu selalu melihat seluruh permasalahan ajaran itu dari menyeluruh ya. Jadi bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu bagian firman Tuhan, tetapi kita belajar secara utuh, secara menyeluruh. Nah, kita belajar kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu ada sesuatu yang misteri, ada sesuatu yang belum diungkapkan. Nah, kita belajar misterinya dulu. Karena kenapa kita nggak belajar langsung kerajaan Allah apa itu gitu? Karena kalau kita nggak mengerti rahasia ini atau misteri ini, misterion atau hal yang hidden ya, hidden things, sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa dimengerti oleh kita, maka kita akan sulit sekali karena kita mengenal bahwa seluruh hidup Tuhan Yesus itu dari A sampai Z itu, dari omongan dia sampai tingkah laku dia, itu bagi bangsa Israel, khususnya bagi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Nah, ini ada satu konsep yang mustahil dalam pengertian secara rasio manusia, secara pengertian kita gitu ya. Jadi pengertian kita itu artinya normal lah, rahasia kerajaan Allah itu secara normal. Ya, secara normal itu kita tidak sanggup untuk mengerti tentang kerajaan Allah itu. Kenapa tidak sanggup? Karena hanya melalui penyingkapan, hanya melalui pewahyuan, hanya melalui Tuhan yang memberitakan pada kita, kita baru bisa ngerti. Ya. Dan kita tahu bahwa mengapa ada nabi-nabi, mengapa ada utusan Tuhan, mengapa ada utusan dan juga orang-orang dipimpin, mungkin hakim juga, imam juga, raja, bukan juga mereka ya. Bahkan kadang-kadang binatang pun dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan manusia. Kita masih ingat keledai Bileam, ya. Kita masih ingat hal seperti ini. Nah, kita akan belajar hal-hal penting tentang misteri. Jadi kita belajar dulu misteri kerajaan Allah. Kita belajar misteri itu apa. Nah, di dalam Alkitab, misteri itu sesuatu yang berkaitan bukan dengan kebingungan ya. Bukan kebingungan. Nah, kita akan belajar itu. Bukan kebingungan, tetapi misteri itu adalah berkaitan dengan satu kitab suci dalam Perjanjian Lama yang membahas secara khusus tentang rahasia. Itu adalah kitab Daniel. Nah, nanti mungkin di seri ketiga atau keberapa saya akan khusus membahas kitab Daniel tentang rahasia kerajaan Allah. Jadi ini saya cuma memberikan aja gitu ya, memberikan gambaran supaya kita tahu bahwa seluruh kitab suci itu kita harus tahu pemakaian rahasia kerajaan Allah atau misteri kerajaan Allah itu mulai dari mana. Nah, saudara, itu mulai ada itu di dalam kitab Daniel. Dalam arti misterinya ya, misterinya. Tapi rahasia kemesiasan itu sudah sejak Adam diberitakan Tuhan kepada kita. Anak dari keturunan perempuan ini, keturunanmu, nah itu yang akan menjadi Mesias. Itu juga
sepanjang sejarah itu menjadi misteri, ya. Menjadi misteri itu tidak diungkapkan oleh Tuhan secara mendadak terus semua dibukakan, enggak. Itu ada tahapannya. Jadi misterinya itu ada berkelanjutan sampai kepada akhir zaman. Jadi misteri kerajaan Allah itu bukan hanya pada zamannya Daniel, Abraham, atau pada zamannya Daud, bukan hanya gitu ya, tapi itu juga menuju kepada penggenapan, dan puncak dari misteri itu yang tertutup itu akhirnya betul-betul dibuka itu di dalam peristiwa Yesus datang ke dunia. Dan puncak daripada Yesus menyatakan misteri kerajaan Allah dan apa itu isi daripada kerajaan Allah atau Injil kerajaan Allah adalah puncaknya di dalam kematian dia, kehendak Bapa yang agung itu. Jadi misterinya nanti itu masuk ke dalam peristiwa penyaliban Kristus. Itu misterinya di sana. Dan di dalam Perjanjian Lama, semua cerita tentang misteri ini itu berkelanjutan sampai puncaknya, klimaksnya, itu adalah di dalam hidup Kristus yang akhirnya menjadi rahasia Allah. Nah, itu di dalam 1 Korintus pasal 1 dikatakan ayat yang ke-belasan itu ya, kira-kira 11 sampai seterusnya 18, 20 sampai 30, 31. Saudara, itu ada dikatakan bahwa Kristuslah rahasia hikmat Allah. Itu Paulus yang memberitahukan pada kita. Nah, Paulus itu seorang Yahudi. Dia seorang yang ahli di dalam kebudayaan Yahudi, teologi Yahudi, dan dia tahu semuanya, dan dia mengerti, dan dia mengungkapkan rahasia berabad-abad tentang kerajaan Allah. Jadi itu mulai dari mana? Mulai dari kitab Daniel. Nah, yang paling mengherankan, kitab Daniel itu mulai misterinya itu adalah dimulai dengan penyingkapan makna-makna tentang mimpi. Nah, kalau sudah mimpi, kita ingat siapa yang mimpi kemudian diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia akan menghadapi terus apa yang dia terima nanti ke depannya, terus Tuhan muliakan. Nah, kita ingat ya. Apa itu? Itu kejadian Yusuf. Pada kejadian 30 ke atas, 37, 40 dan seterusnya gitu. Yusuf mimpi. Nah, dia mimpi. Jadi ada dua mimpinya. Dia mimpi bahwa dia akan memimpin keluarganya. Bahkan papanya pun akan tunduk kepada dia. Itu mimpi ya. Nah, rahasia mimpinya dia tuh dia nggak tahu ini mimpi ini masih menjadi sesuatu yang tersembunyi, rahasia. Ya itu. Jadi Yusuf, dan kemudian dia menjalani hidupnya sampai puluhan tahun, dan kemudian sampai dia menjadi wakil Firaun. Nah, di sana dia tahu waktu saudara-saudaranya meminta maaf pada dia, memohon ampun pada dia, dan takut kalau dibunuh oleh Yusuf. Maka Yusuf mengatakan bahwa yang dia alami itu adalah cara Allah melindungi bangsa Israel. Jadi 12 saudaranya itu bersama dengan dia, itu adalah suku bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengalaman dan kepahitan hidup Yusuf adalah penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Ya, misteri itu rahasia. Jadi rahasia hidup Yusuf itu adalah rahasia bagaimana Allah memelihara bangsa Israel, dan akhirnya dengan satu anak yang bernama Yusuf ini, Tuhan kemudian memimpin bangsa ini menuju kepada tanah perjanjian. Ya, ini panjang sekali. Misteri rahasia itu panjang sekali. Tetapi Tuhan ungkapkan ya. Jadi Yusuf tahu, oh ini dia tahu. Ah, di sini berarti Tuhan merencanakan dengan saya hadir di sini dan saya menjadi wakil Firaun, seluruh bangsaku, keluargaku nanti ke depan dijamin oleh Tuhan melalui Firaun, melalui kejayaan, kemakmuran, dan kekuatan masa depan yang dijamin oleh keberadaan Firaun. Ya. Tapi Firaun mati, anaknya, nah beda lagi. Nah, gitu kan? Nah, ini misteri semua. Jadi waktu misteri rahasia ini diungkapkan oleh Tuhan itu tidak langsung ya. Dan diungkapkan bagian-bagiannya. Yusuf diungkapkan, kemudian Daniel juga diungkapkan. Nah, Daniel adalah satu-satunya kitab yang membahas tentang rahasia, misteri kerajaan Allah, kehendak Allah, itu di dalam sebuah peristiwa yang sangat, kalau kita ngomong sangat-sangat umum. Ya, apa itu? Mimpi Nebukadnezar dan mimpi anaknya Nebukadnezar, Belshazzar. Ya, mimpi. Terus kemudian Yusuf juga mimpi sama, ya. Yusuf juga mimpi. Terus kemudian Daniel juga sama.
Dan apa yang dilakukan oleh Daniel, nah saudara, dia bertanya kepada Tuhan. Daniel itu tidak sepintar yang kita pikir. Maksudnya dia tahu tentang mimpi, primbon-primbon gitu. Enggak. Ya enggak seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Karena Daniel sendiri, dia tidak mendapatkan jawaban tanpa dia diberitahu oleh Tuhan. Maka dia memohon, dia berdoa, dan dia mengatakan dalam ketakutan, karena Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego, ya, teman-temannya itu, Azaziel, Azaria itu semuanya yang dalam bahasa Aramik yang mereka dinamai. Nah, 4 orang ini juga akan dibunuh kalau mereka tidak bisa membukakan rahasia mimpi-mimpinya dari Nebukadnezar, maka Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego dibunuh semua oleh Nebukadnezar. Jadi di situ. Jadi ya otomatis mereka nggak mau mati juga kan. Terus bagaimana? Ya mereka bertanya pada Tuhan, karena Tuhan yang tahu rahasia semuanya. Dan dikatakan dalam Daniel itu jelas bahwa Tuhan yang membukakan rahasia, Tuhan yang membukakan pikiran Daniel, Tuhan yang memberikan jawabannya pada Daniel. Nah, surah ini penting ya. Kenapa penting? Karena konsep perjanjian lama tentang misteri rahasia kerajaan Allah, kehendak Allah, pemerintahan Allah, surah itu harus kita memohon, kita berdoa. Dan tidak ada satu orang bisa dengan pikirannya sendiri. Dan harus melalui firman, harus melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan juga biasanya disertai dengan doa puasa dan lain-lain gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau betul-betul ini masalah sulit, saudara-saudara diminta untuk tunduk lagi pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hanya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Artinya kita berpuasa tidak makan, tidak minum. Kita hanya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita berpuasa dari hal duniawi ini. Nah itu mereka biasa berdoa. Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego biasa berdoa dan memohon petunjuk pada Tuhan. Nah di situ. Jadi semua ini yang mengendalikan Tuhan. Jadi semua peristiwa mimpi itu, setiap kejadian-kejadian itu semuanya adalah membukakan kita rahasia kehendak Allah, misteri dari rencana Allah dan kemesiasan Kristus, janji keselamatan itu terbuka pelan-pelan. Kenapa Tuhan memilih jalannya kok bertahap? Saudara, jelas jawabannya adalah Tuhan tahu semua. Tuhan nggak perlu sepertinya, oh Tuhan diperlahan aja Tuhan ya, Tuhan kan kurang ngerti. Nggak perlu Tuhan. Yang perlu diperlahankan itu adalah karena kita manusia yang terbatas, penuh dengan dosa, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kedagingan, sehingga Tuhan menyingkapkan itu dengan kesabarannya, dan satu persatu diungkapkan menunggu manusia sampai kemudian Tuhan berikan puncaknya, yaitu misteri Allah itu sendiri, rahasia kerajaan Allah itu sendiri adalah Kristus. Ya, jadi di sini kita tahu ya. Jadi di dalam kitab Daniel ada 9 kali kata rahasia yang memakai kata ras. Ya, ras dalam bahasa Aramik, nanti ini saya jelaskan. Nah, di dalam kitab Daniel, rahasia itu berkaitan dengan wisdom, hikmat Allah. Jadi bukan hikmat yang biasa, tapi hikmat Allah. Ya, di sini. Jadi kita di sini berhenti dulu di sini. Nah, kita akan membuka beberapa pengertian dalam perjanjian lama yang penting gitu ya. Jadi ada kehendak Allah yang akan diungkapkan. Apa itu kehendak Allah yang sudah ditetapkan tidak berubah? Kamu mau bertobat atau nggak bertobat, Tuhan tetap menjalankan. Nah ini contoh. Waktu Nebukadnezar dibukakan rahasia Allah. Allah akan membukakan kepada kekuatan kuasanya bahwa kerajaan Nebukadnezar adalah kerajaan yang akan dihancurkan Tuhan. Kerajaan yang akan dibinasakan Tuhan, termasuk Nebukadnezar. Dan itu tidak berubah. So. Rahasia kerajaan nggak berubah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan. Mau dia mau bertobat, kemudian disiksa oleh Tuhan 7 kali masa, gitu kan. Terus dia sadar, dia bertobat, dia memuja Tuhan. Itu pun tidak membuka Nebukadnezar bertobat menerima juru selamat. Justru ini mengerikan sekali. Kenapa? Loh Kak, Nebukadnezar kan percaya Tuhan, Pak. Tuhannya orang Israel kan Tuhan di atas segala Allah. Allah di atas segala Allah. Betul. Tapi itu tidak menjamin. Kenapa nggak menjamin? Karena dia tidak memiliki hubungan di dalam keselamatan dan perjanjian Allah. Jadi Nebukadnezar tidak memiliki perjanjian. Jadi orang Kristen itu adalah orang perjanjian. Diikat oleh perjanjian. Di luar itu, kamu ngaku-ngaku mau mengerti Tuhan pun tidak ada gunanya. Ya. Nah ini, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena berkoneksi, rahasia itu berkoneksi dengan apa? Dengan hikmat,
pengetahuan, hikmat ilahi, kebijaksanaan. Itu artinya di situ. Jadi bukan pengetahuan manusia biasa matematika, bukan. Ya, ini berbeda sekali. Jadi itu Tuhan akan berikan sebagai misteri kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang tertentu yang diberitahu oleh Tuhan dan nabi-nabi tertentu seperti Daniel, Sadrak Mesak Abednego, seperti Abraham, juga Daud diberitahu oleh Tuhan, Salomo juga diberitahu oleh Tuhan, nabi-nabi Elia semua diberitahu oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang beritahu, ini kehendak saya, karena Tuhan yang tahu semua secara utuh, ya, membuka rahasia dalam taraf bukan hanya rasio manusia dalam pengertian pikiran manusia, otak manusia yang bisa dicerna. Saudara, kerajaan Allah ini itu tidak bisa dicerna dengan pengertian IQ sehebat apapun. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak dibukakan oleh Tuhan, pewahyuan, artinya penyingkapan. Jadi misteri kerajaan Allah ini adalah pengetahuan yang dibukakan, diwahyukan nanti. Jadi menunggu wahyu. Jadi misteri itu dari kata mulut ya, misterion. Jadi sesuatu yang disembunyikan, mulut yang tersembunyi, kata-kata yang tidak diucapkan, yang ada rahasianya, yang tidak dimengerti, nah itu artinya misteri dalam arti katanya gitu ya. Nah ini, oke kita lanjutkan. Kita tahu bahwa dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18-31 itu jelas dikatakan tentang hikmat manusia dan hikmat Allah. Kebodohan di hadapan manusia itu bisa menjadi hikmat, kepintaran, dan orang-orang yang bernilai di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang yang bodoh di hadapan dunia, itu di hadapan dunia ya, dan orang-orang yang tinggi di hadapan dunia, itu bagi Tuhan adalah orang yang bodoh. Nah, jadi terbalik, itu istilah dari kalimat-kalimat Rasul Paulus ya, nanti kita akan pelajari ini. Jadi yang bodoh lebih besar hikmatnya daripada hikmat duniawi, hikmat duniawi. Jadi hikmat surgawi yang dilihat oleh dunia begitu bodoh, itu adalah hikmat yang jauh lebih tinggi daripada hikmat siapapun yang ada di muka bumi ini. Orang pintar sekalipun. Jadi kalau saya orang Kristen, saya orang bodoh, saya nggak pintar, saya IQ saya jelek, sekolah saya jelek, tapi saya percaya Tuhan Yesus, saya menyerahkan beriman pada Dia. Saya orang bodoh, jauh lebih tinggi, lebih agung, lebih bijaksana, mengerti rahasia Allah daripada orang profesor yang tidak tahu Allah, yang tidak mengerti siapa Tuhan, yang tidak mau terima Kristus. Orang ini begitu tinggi pengetahuannya, hikmatnya, tetapi bagi Allah, orang yang bodoh, orang yang akan dibinasakan Tuhan. Sedangkan saya, yang dilihat oleh dunia begitu rendah, tetapi di hadapan Tuhan, saya dimuliakan. Nah, saudara, ini Paulus memakai bahasa itu ya. Jadi kita harus mengerti ini. Oke, kita membaca Roma pasal 16 ya. Roma pasal 16, ayat yang ke-25. Ya, ada dua ya Roma ya. Nah, coba kita lihat ini. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Nah, setelah ada dua ya. Injil yang kumasyurkan, kuberitakan, yang kusebarkan, gitu kan? Dan pemberitaan Injil itu pemberitaan apa? Tentang Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus, Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan Yesus, Injil kerajaan Yesus Kristus. Jadi Allah, Yesus Kristus, Injil kerajaan itu akhirnya disingkapkan. Misteri itu akhirnya disingkapkan. Dikatakan di sini, dua ya, Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan Allah, yang ditutup oleh Allah. Berabad-abad lamanya, ribuan tahun, milenium. Jadi sejak Adam, Nuh, Abraham, kemudian Isa, Yakub, Yusuf, Musa, terus Yosua, terus kemudian masuk kepada pemerintahan secara keimamatan. Terus ada hakim-hakim, ada imam, dan terus sampai Tuhan Yesus. Semua isinya itu adalah apa? Penyingkapan seperti tahap rahasia Allah dibukakan satu persatu. Jadi semakin jelas, semakin jelas. Nah, itu namanya progresif rahasia kerajaan Allah. Jadi bukan proses ya, tapi progresif.
progress. Jadi sesuatu proses yang menuju kepada semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas menuju pada akhir zaman. Jadi rahasia misteri ini sudah diungkapkan, sudah, dan itu akan terus dibukakan dan semakin jelas, dan kemudian seluruh akhir dunia itu adalah misteri seluruh kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Dan itu dituliskan oleh Daniel dan aklamasi dan dikonfirmasi oleh siapa? Oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Nah, di kitab Wahyu ada rahasia. Ya, cuma sekali kitab Wahyu ada kata-kata rahasia. Dan itu menyangkut semua yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dikatakan di sini, rahasianya didiamkan berabad-abad lamanya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, terus perhatikan ya, tetapi, nah, yang dulu kan nggak tahu ini, belum jelas. Tetapi yang sekarang, nah sekarang ini siapa? Kristus sudah datang, Kristus sudah mati, dia sudah bangkit. Nah, Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, berita itu adalah tentang Yesus. Jadi seluruh misteri Kerajaan Allah, seluruh isi Perjanjian Lama, semua itu memfokuskan, menunjukkan, menyaksikan, dan memberitakan tentang Kerajaan Allah, tentang misteri ini. Dan siapakah misteri ini? Rahasia Allah ini adalah Kristus Yesus. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang terjadi cuma satu kali, satu keturunan. Bukan, saudara. Ini terjadi ribuan tahun, ribuan keturunan. Dan sampai sekarang bangsa Israel masih menantikan Mesias. Ya, itu sangat aneh sekali. Padahal sudah datang. Ya, Tuhan masih berbelas kasihan. Kemudian Tuhan akan bukakan itu nanti. Dikatakan di sini, saudara perhatikan saya ulangi ya, ayat 26. Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dibukakan ya, dinyatakan, disingkapkan. Dan yang menurut perintah Allah yang abadi, perintah kehendak Allah, arti adalah perintah itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh raja, perintah. Diperintahkan oleh Allah yang adalah perintah abadi Allah, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Jadi seluruh nabi itu, waktu Elia datang memberitakan ke bangsa Israel begini, itu memberitakan apa? Misteri kerajaan Allah disingkapkan oleh nabi-nabi itu. Setiap bagiannya, setiap zamannya, setiap kejadiannya, itu semakin jelas. Oh iya, semakin jelas. Oh iya, jadi semakin jelas sampai puncaknya. Terang itu nyala, dan dunia itu tidak dalam kegelapan lagi, dan misteri itu menjadi hikmat terang Allah adalah waktu Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib. Dikatakan di sini, kitab-kitab para nabi dan segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, saya beda dengan orang-orang yang memberitakan kerajaan Allah. Banyak gereja mengajar kerajaan Allah. Dan mereka mengajar beberapa hal-hal yang definisi, deskripsi gitu ya. Tetapi mereka tidak pernah masuk dalam rahasia kerajaan Allah. Nah, saya ini mendapatkan ini dari kitab Profesor Billy ya. Jadi George Billy itu memberitahukan tentang pentingnya sebelum kita mengenal kerajaan Allah, kita harus tahu kerajaan Allah itu ada urutannya, ada tahapannya, ada sesuatu yang harus disingkapkan, sehingga kita tahu jelas itu apa itu kerajaan Allah, dan intinya itu apa, tujuannya apa, di dalam kerajaan Allah itu siapa rajanya, bagaimana hukum-hukumnya, dan siapa pengikutnya, siapa rakyatnya, dan seberapa luas wilayahnya, dan apa yang dia pakai untuk sebagai undang-undangnya. Saudara, ini lengkap semuanya. Ya. Tetapi kalau itu semua tidak diberitahukan tentang rahasia yang di depan ini, maka kita nggak akan tahu tentang kerajaan Allah, dan kita akan salah dalam menafsirkan. Dan saya banyak mendengarkan kerajaan Allah salah ditafsirkan. Jadi kerajaan Allah itu dilihat kuasanya, terus kemudian mengusir setan, melakukan mujizat. Saudara, bukan itu. Bukan hanya bagian itu, tapi kerajaan Allah itu begitu besar. Saudara, kalau saudara lihat nanti dalam kitab Wahyu, saudara, mujizat yang luar biasa Tuhan bukakan itu adalah bagaimana Tuhan menghancurkan dunia ini. Seluruh unsur semesta alam ini, langit, bumi, dan semuanya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menghukum manusia, menghukum roh-roh jahat, menghukum Lucifer,
Saudara, itu mujizat yang tidak pernah terjadi. Bagaimana langit itu terbelah, kemudian bintang-bintang jatuh. Wah, saudara, kita hanya melihat laut yang dibelah oleh Tuhan, gitu kan? Kita melihat bagaimana sungai dibelah oleh Tuhan. Di akhir zaman, saudara, misteri itu lebih besar, saudara. Nah, kita gereja Puritan Reform kan belajar ini tiap minggu. Jadi 1 bulan, 2 minggu kita belajar kitab Wahyu. Saudara, kenapa ini penting? Karena di situ kita mendapatkan satu harapan hidup tentang kerajaan Allah yang tak terkalahkan, raja di atas segala raja, yang tidak tergoyahkan dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kuasanya itu sempurna, semua musuh-musuhnya diinjak oleh dia, di bawah kakinya. Itu adalah Kristus. Wah, ini sesuatu yang kalau saya belajar, saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat membuat kita itu gentar, takut, dan ya artinya Tuhan itu di atas segala kekuatan. Kita bisa menggambarkan betapa hebatnya Tuhan itu. Tuhan itu tak terbatas, ya. Oke, kita lihat pasal 11. Pasal 11 ya. Roma pasal 11. Ya. Roma pasal 11, penyataan penyelamatan Israel ya. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa itu rahasianya, saudara? Ya, sebagian dari Israel menjadi tegar. Tegar itu apa? Keras kepala, tegar tengkuk, kaku, dan tidak mau percaya. Walaupun ada mujizat, walaupun ada imam-imam, walaupun ada semua ritual, ada orang-orang yang luar biasa dipimpin, ada nabi-nabi, bangsa Israel tetap tegar. Kenapa? Nah, rahasia ini, saudara. Rahasia ini, sebagian orang Israel menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini ada perbandingannya. Jadi rahasia untuk orang Israel yang tegar ini akan Tuhan berikan kemurahannya setelah bangsa lain masuk hitungan sesuai hitungan Tuhan. Mungkin berapa miliar manusia, berapa jumlahnya manusia, dan 144.000. Nah, itu di dalam kitab Wahyu. Genap. Nah, baru bangsa Israel itu dibuka oleh Tuhan pada akhir zaman itu. Mereka dibukakan itu. Tapi yang tidak sempat dan tetap tegar, sampai mati dia tetap tegar, saudara, artinya dibinasakan Tuhan. Jadi bangsa Israel, tidak semua bangsa Israel itu secara sunat, keturunan Abraham, darah daging Abraham, itu pasti masuk surga. No. Jadi jelas Alkitab mengatakan, kamu kalau tegar terus, Tuhan binasakan. Dan sampai kapan? Sampai jumlah bangsa-bangsa lain masuk. Jadi bayangkan, saudara, ini bangsa-bangsa lain kan belum lengkap ini. Bangsa Israel masih tegar-tegar. Jadi berapa keturunan mati binasa tanpa Kristus, tanpa Mesias. Mereka masuk dalam neraka. Baru nanti dibukakan oleh Tuhan dan jumlahnya Tuhan berikan nggak banyak. Kamu yang dahulu, yang di depan, kamu jadi yang di belakang. Yang awal menjadi yang akhir. Itu semua Injil Kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara, dikatakan di sini, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, setelah ini sesuatu yang sangat indah sebenarnya. Oke, nah kita masuk. Setelah pertanyaan begini, waktu Tuhan Yesus datang, dan dia mengajar, dia memanggil murid-muridnya. Saudara perhatikan, mengapa rohaniawan, pemimpin rohani Israel, bangsa Yahudi, yang memiliki Taurat, yang memiliki pengetahuan teologi, profesor teologi, ahli Farisi, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang yang luar biasa. Kenapa mereka sulit menerima konsep rahasia, misteri kerajaan Allah, dan mereka menolak Kristus, dan mereka memusuhi Kristus, mereka ingin membunuh Kristus, dan mereka ingin membinasakan Kristus. Kenapa? Ya karena misteri ini, saudara. Jadi kenapa sih ada orang, kok anak saya nggak bisa percaya? Kenapa anak saya ini bisa percaya? Kenapa dia nggak bisa percaya? Saudara, ini bukan perkara soal hati manusia. Ini perkara tentang kedaulatan Allah, kemurahan Allah,
kehendak Allah, keikhlasan Allah, ketulusan Allah, dan bagaimana Allah memberikan itu sesuai dengan keinginan, kerelaan, kehendak Allah. Dan ini rahasianya adalah apa? Di dalam kerelaan kehendak Allah. Jadi doa-doa kita, doa-doa seperti Nebukadnezar gitu ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, Nebukadnezar tetap dibinasakan Tuhan. Menyanyi-nyanyi bersama Tuhan Yesus pasti masuk surga? Enggak. Menjadi murid Tuhan Yesus pasti masuk surga? Enggak. Kenapa enggak? Yudas nggak masuk. Karena Yudas tidak menerima misteri kerajaan Allah. Dia menolak, dia tegar, dia tidak mau Yesus yang disalibkan. Dan disinilah menjadi batu sandungan, tembok yang tidak bisa diterima. Kalau kamu tidak bisa terima Yesus yang mati, yang hina, yang menderita luar biasa, dan kamu tidak mau Mesias seperti ini, maka kamu masuk dalam tertutup seluruh rahasia Allah. Misteri itu menutupi kamu. Jadi identitas Yesus, saudara, itu bukan karena kepintaran, bukan karena keimanan, bukan karena ahli Taurat, bukan karena saya mengerti teologi, bukan karena saya mengerti akan firman Tuhan, tetapi ada relasi hubungan perjanjian. Ada relasi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang tidak terlepaskan. Dan itu semuanya berujung, berawal, dan semua mulai dari mana? Dari hati Tuhan. Hati Bapa. Yang kemudian menyalurkan keselamatan itu kepada Kristus anaknya. Jadi barang siapa percaya, menerima, mengakui anakku di depan dunia ini, aku akan mengakui dia di depan seluruh makhluk-makhluk surgawi. Nah itu, saudara. Nah, saudara, rahasia yang tidak bisa diterima ini, itu kemudian juga merambat dan bukan hanya merambat, meracuni seluruh orang-orang Israel yang sama pengertiannya dan tidak bisa menerima tentang Mesias yang ditunjukkan dengan sifat seluruh keagungannya di dalam pribadi Kristus. Jadi rohaniawan, pemimpin, tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh teologia, pengertian-pengertian luar biasa, ada imam-imam dan semuanya. Kenapa nggak bisa terima ini? Bahkan murid Tuhan Yesus pun sampai akhir, bahkan Tuhan Yesus bangkit pun, mereka tetap ragu. Yesus datang waktu bangkit dan datang, mereka pikir ini setan, ini hantu. Saudara, coba kita bayangkan, ada sesuatu rahasia yang harus diangkat oleh Tuhan. Ada selaput yang menutupi, kita nggak bisa mengerti rahasia itu. Dan saudara, itu harus diangkat oleh kuasa Roh Kudus dan kekuatan firman itu, baru kita tahu, oh, baru saya tahu. Nah, saya waktu menjelaskan ini, di dalam seluruh hidup saya ini nanti, dan saya tidak tahu kapan matinya, saudara, saya bisa mengerti betapa kecewanya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sampai mau mati pun, dan sudah menyatakan bukti-bukti dia bangkit pun, murid-murid masih belum percaya, masih ragu-ragu. Wah, saudara, saya menjadi manusia mendidik orang gitu ya. Kalau sampai seperti kamu ini nggak ngerti-ngerti, aduh, berarti yang bodoh siapa? Saya atau kamu gitu. Yang gagal siapa? Saya atau kamu? Nah, di dalam peristiwa Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus gagal? Enggak. Kenapa murid-murid sampai terakhir pun masih sulit menerima, tanda petik, kemesiasan yang sempurna itu? Saudara, jawabannya cuma satu. Anugerah Allah. Jawabannya cuma satu. Karya Allah. Tuhan yang bukakan. Tuhan yang tarik kita. Bapa yang tarik. Kalau Bapa tidak mendoakan engkau, tidak memberikan jaminan pada engkau, dan aku tidak mendoakan engkau, hai Petrus, engkau pasti binasa. Saudara, disinilah pentingnya teologi anugerah di dalam perjanjian. Dan nanti kita ada kelas sendiri tentang teologi anugerah dan teologi kemuliaan. Saudara, ini adalah sesuatu yang betul-betul rahasia Allah. Artinya rahasia apa? Rahasia Allah itu apa? Rahasia Allah adalah Allah yang menetapkan, Allah yang menutup rahasianya, Allah yang membukakan, Allah yang memberikan hati pada orang percaya, Allah yang memberikan imannya, Allah yang memelihara imannya, dan semua ini adalah dilakukan oleh Allah. Ini rahasianya. Jadi saya bisa percaya kenapa? Oh, karena ada pendeta yang khotbah begini. Wah, benar pendeta ini bagus sekali, saya ngerti.
Saudara, itu salah besar. Yang menobatkan kita bukan pendetanya. Kalau pendeta pinter bisa nobatkan, berarti goblok-goblok nggak bisa nobatkan kamu. Pendeta-pendeta sederhana yang nggak bersekolah teologi sampai doktoral gitu kan, PhD semuanya, akhirnya nggak dipakai Tuhan gitu. Oh, saudara, rahasia kerajaan Allah ini begitu besar. Tidak ada kesombongan di dalam diri manusia. Jadi kalau saudara ada seorang pendeta yang lulusan cuma SD, terus saudara menghina dia, karena kenapa? Oh, nggak sekolah teologi ya. Wah, dia cuma sekolah SD. Wah, nggak mau saya pendeta seperti ini. Kenapa? Pendeta bodoh seperti ini. Saudara pikir saudara lebih pintar dari Tuhan. Rahasia ini kenapa? Saudara tahu, peristiwa Billy Graham ingin menyamakan dirinya sebagai orang yang tanda petik, orang yang berintelektual, berteologi, terus dia berkhotbah dengan cara-cara teologi. Malah orang-orang nggak ngerti. Karena bukan Tuhan tidak memanggil dia berkhotbah dengan cara-cara orang lain. Tuhan minta Billy Graham berkhotbah dengan sangat-sangat komunikatif, common sense, dalam arti bahasa yang dimengerti oleh orang-orang tua. Itu bahasanya Billy Graham, itu bahasa yang sangat sederhana. Walaupun saya dengar juga ada kata-kata yang nggak sederhana, tetapi penyampaiannya dan ilustrasinya itu sederhana. Terus kita bandingkan Billy Graham dengan orang-orang seperti ini, saudara nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai orang-orang yang tinggi dan Tuhan bisa memakai orang-orang yang rendah. Semua. Dan kuasa Tuhan itu sempurna. Nah, ini penting, saudara. Ya, kenapa? Saudara, kita punya pikiran begini, kalau saya ke gereja, wah, kalau orangnya pendeta yang nggak pinter, saudara, ya, saya nggak mau dengar firman Tuhan. Nah, berarti saudara-saudara sedang menerima misteri kerajaan Allah yang ditutup oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukakan itu pada orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, yang mungkin hanya pendeta biasa saja, hanya pendeta sarjana teologi gitu kan. Nah, karena kita terbiasa dengan orang pinter, orang-orang yang luar biasa, suruh kita panggil orang itu. Dan begitu kita tahu orang itu rendah, kita langsung nutup telinga kita, seleksi kita. Ah, nggak mau dengar saya. Kenapa? Ah, orangnya nggak terkenal gitu kan. Wah, orangnya bahasanya terlalu anak-anak gitu. Nah, saudara, kalau kita mau mengerti seperti itu, kita bukan berarti khotbah yang ngawur-ngawur, saudara. Enggak, kita sesuai dengan apa yang Tuhan minta kita. Tuhan menjadikan kita masing-masing dengan identitas kita. Setiap hamba Tuhan punya identitas dan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan. Nah, saudara, kita yang sebagai orang yang menerima itu, kita juga tidak boleh menyeleksi dengan cara mendiskriminasi. Nah, kenapa Bang saya secara tidak bisa menerima Tuhan Yesus? Nah, saudara, saya bukakan rahasianya. Ya, kenapa nggak bisa menerima? Karena yang pertama, orang-orang sekampung dia tahu dia itu siapa. Wah, kamu dengan saya sama kok. Kamu pernah mencret, kamu pernah sakit perut, kamu pernah, dan ya dia tahu sehari-harinya. Maka orang-orang yang Kapernaum di kampung Tuhan Yesus di daerah Bethlehem dan semuanya di Nazaret itu, saudara, itu kampung yang hampir tidak ada mujizat. Kenapa nggak mujizat? Karena mereka anggap Tuhan Yesus temannya. Nah, inilah yang menghalangi mereka. Tukang kayu, kamu siapa? Tuhan Yesus itu bukan ahli teologi, loh, Ustaz. Dia tidak sekolah seperti orang Farisi ahli Taurat, enggak, loh, Ustaz. Walaupun dia berpengetahuan lebih dari orang Taurat, dan waktu dia kecil dia bisa berdiskusi dengan ahli Taurat, Ustaz. Sampai orang ahli Taurat bingung, ini anak hebat sekali. Kok bisa dia ngajar seperti ini? Harusnya kan orang waras tahu kan, oh ini pasti bukan manusia biasa ini, harusnya. Tapi ya mereka tetap nggak tahu aja, nggak mengerti aja. Jadi saudara, ada sesuatu yang menutupi sampai kemudian Tuhan Yesus dan orang kampungnya itu menolak dia. Dan sampai mengusir dia. Waktu dia berada di sinagoge mengatakan, hari ini firman Tuhan sudah genap dan akulah yang menggenapinya. Jadi dia menunjukkan, inilah aku. Semua nabi kitab nabi, nih saya. Ini loh rahasianya. Saya yang akan membukakan rahasia kerajaan Allah. Dan sayalah kerajaan Allah itu. Sayalah rajanya. Sayalah beritanya. Sayalah inti daripada seluruh kitab perjanjian. Nah, sore dia bukakan itu. Kita langsung marah semua. Siapa kamu? Kamu kan sekampung dengan kami. Nah, saudara, karena kemanusiaan Kristus, karena kesederhanaan dia, saudara, itu menjadi penghalang yang luar biasa. Nah, saudara, kenapa Tuhan
tanda petik tidak menolong orang-orang Israel, bangsa Israel, supaya menjadi percaya dengan kesederhanaan dan kemanusiaan yang betul-betul seperti manusia kita. Jadi the humanity of Christ itu salah satu batu sandungan dan salah satu sekat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghalangi orang Israel percaya pada Tuhan. Untuk apa? Supaya bangsa lain datang pada Kristus. Yang tadi kita baca. Jadi messianic plot, goal, atau purpose-nya, atau the end-nya, saudara, itu adalah kamu nggak akan percaya. Dan nggak akan percaya. Kenapa? Dan bahkan orang-orang yang sekelas ahli teologi pun yang tahu Yesus di mana, lahir di Bethlehem, wah, Herodes tanya pada mereka tetap nggak percaya. Nggak percaya mereka. Nah, kita lihat ini dalam kisah. Ya, kisah pasal 3, ayat 14. Ya, kisah pasal 3, ayat yang ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Bagaimana bangsa Israel menghina Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disamakan dengan manusia yang terkutuk, penjahat yang bobroknya luar biasa. Disalibkan bersama dengan mereka. Nah, di sini saudara tahu bahwa bangsa Israel bukan hanya pemimpin-pemimpinnya. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu menolak Kristus dan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dituntut oleh Tuhan, harus ada manusia yang berkorban, yang mempersembahkan diri yang sempurna, yang dari keturunan Adam dan Hawa. Dan siapa dia? Ya Tuhan Yesus sendiri. Ya, mulai dari lingkungan keluarga, orang-orang kampung, komunitas rohani, orang umum, sampai ke murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus itu tanpa anugerah Tuhan, tanpa kuasa kemurahan Tuhan, saudara, kita nggak bisa terima Tuhan Yesus. Dan itu dikatakan Tuhan sendiri. Ya. Saya bacakan Matius pasal 13. Ya, Matius pasal 13, ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Nah, ini rahasianya. Kenapa mereka nggak ngerti rahasia kerajaan? Kenapa mereka nggak ngerti? Karena mereka tidak mau terima Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, di kampungnya, dan lingkungannya. Dan tidak ada mujizat yang terjadi di sana. Itu resikonya. Jadi jelas ya, dikatakan di sini jelas sekali. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, ini sama dengan Lukas pasal 7, ayat yang ke-23. Katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita bisa mengerti mengapa tidak mungkin, mustahil mengerti kerajaan Allah. Jawabannya cuma satu. Karena tidak ada satu manusia yang bisa menerima Mesias yang sejati dengan kondisi kehinaan, terkutuk, dihukum, mengerikan, mati menjadi orang-orang bajingan. Yang disebut sebagai bajingan, terkutuk. Dan disitulah rahasia kerajaan Allah. Dan disitulah inti dari kerajaan Allah. Rahasianya itu loh rahasianya. Tapi orang Israel tahu Yudas. Yudas kecewa dengan Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa? Wah, raja nggak bisa kalah. Raja harus menang. Mesias itu lebih dari Daud. Kuasanya luar biasa, mengalahkan musuh-musuhnya berlaksa-laksa. Saudara, mereka berpikir yang menjadi musuh mereka adalah secara fisik. Wah, tentara, penjajah. Padahal, saudara, ada musuh yang jauh lebih besar dari itu yang Tuhan bereskan. Apa itu? Budak dosa, perbudakan dosa, dan ketegaran hati kita, serta ikatan kematian karena murka Allah dan seluruh manusia jatuh dalam dosa. Dan itu yang dihapus oleh Tuhan Yesus. Bukan musuh di situ. Tentara Romawi, ayo Tuhan perang, ayo. Aku bela kamu, aku menjadi pengikutmu, kamu jadi panglima, jadi raja, ayo kita kalahkan itu.
Saudara, itu kemesiasan politik duniawi dan militer, saudara, itu berlawanan dengan kekuatan Mesias ilahi rohani surgawi. Nah, disinilah kita melihat kenapa bangsa Israel sampai murid Tuhan Yesus dan sampai hari ini orang Israel menghina orang Kristen. Jadi kalau mereka ketemu orang Kristen, mereka meludah. Apalagi kita menyanyi bahwa salib. Terus kemudian Yesus yang disalibkan itu di depan mereka gitu. Wah, mereka meludah. Kenapa? Mereka terhina Mesias kayak gini. Nggak bisa, nggak terima saya. Nah, ini saya pernah 6 seri membawakan kenapa Mesias menjadi begitu tidak mungkin diterima oleh bangsa Israel. Apa yang menjadikan mereka tidak terima? Nah, salah satunya ini. Jadi kita mengerti. Nah, yang selanjutnya, ya ini sebagai yang terakhir gitu, yang selanjutnya, saudara perhatikan. Di dunia modern, arti daripada misteri, rahasia, itu tidak sama dengan Alkitab. Sehingga rahasia itu menyatakan sesuatu yang kita belum mengerti. Ya nanti kita ngerti sendiri. Oh, rahasia kerajaan Allah itu apa? Ya kita harus diberi pengetahuan dulu. Ataupun mungkin karena kita bingung. Jadi kita nggak bisa ngerti seutuhnya. Ya karena manusia terbatas. Saudara, bukan itu. Misteri kerajaan Allah, saudara, itu tidak berkaitan dengan kemampuan manusia mengerti atau tidak mengerti. Bingung atau tidak mengerti. Atau kita bisa menangkap atau tidak. Bukan soal itu. Saudara. Ini adalah soal bagaimana Allah membukakan rahasianya kepada kita. Jadi kalau kita ngerti, bukan karena kita bisa ngerti. Karena Tuhan membukakan kita dan memberikan kita pengertian. Jadi tujuan Yesus datang itu untuk apa? Saudara, jelas sekali Tuhan Yesus datang adalah untuk membangun seluruh kehidupan kerajaan Allah yang baru. Yerusalem yang baru, bait Allah yang baru, Taurat yang baru, dan semua dibangun oleh Dia yang baru. Itulah kerajaan Allah sesungguhnya, bukan Taurat yang seperti kita, ritual, kemudian sembahyang. Bukan itu. Yang dibangun apa? Bait Allah yang bukan dari tembok, tapi bait Allah yang dari jiwa-jiwa manusia yang mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Ya. Jadi di sini kita jelas kita mengerti. Ya, oke, kita lihat sekarang kalimat yang terakhir, 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15. Saya bacakan ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Nah, ini adalah rahasia kerajaan Allah yang sudah dibukakan. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang kamu terima, bukan kamu cari, saudara. Ya, bukan kamu yang kemudian mengusahakan, bukan. Kamu terima. Kamu hanya menerima. Bukan kamu mengusahakan keselamatanmu terus mencari Allah itu. Saudara, nggak ada yang mencari Allah. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan, bukan kamu menyelamatkan diri. Kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, jadi jelas kalau kamu tidak mengenal Tuhan di mana Kristus, ya kamu sama dengan bangsa Israel, tegar tengkuk dan semuanya, dan tidak percaya. Sebab dikatakan di sini ayat 3, sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan perjanjian kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, dan kitab seluruh yang ada. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus itu mati, bangkit, melayani, berkata apa, semua itu ditetapkan dan dibuatkan persis ada dalam kitab suci. Jadi seluruh kitab suci, nah kitab suci ini, saudara perhatikan ya, kitab suci ini adalah bukan perjanjian baru. Ini adalah kitab suci perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ada. Kitab suci artinya perjanjian lama, Tuhan Yesus berkhotbah memakai kitab suci. Perjanjian baru belum ada, saudara. Belum ada yang nulis, Yesus masih hidup. Jadi kitab sucinya Tuhan Yesus itu apa? Ya perjanjian lama. Jadi orang tanya, kitab suci Tuhan Yesus apa? Ya ini perjanjian baru. Salah, saudara. Kenapa? Karena kitab suci Tuhan Yesus waktu pakai adalah perjanjian lama. Belum ada perjanjian baru.
Nah, perjanjian baru itu menyingkapkan dirinya dan menuliskan semua tentang dirinya yang menggenapi perjanjian lama, baru perjanjian baru. Dikatakan di sini sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi luar biasa ini. Jadi bagaimana Tuhan akan membukakan rahasia ini yang sangat rahasia. Dan kenapa kita nggak bisa mengerti rahasia itu? Sesudah karena ada selaput yang menghalang kita, ada sekat. Tadi saya katakan sekatnya itu bertahap. Jadi mulai daripada daging kita, mulai dari pengertian kita yang diracuni, dan kemudian pengertian kita yang salah tentang rahasia kerajaan Allah itu, bagaimana kerajaan Allah itu, penekanan kerajaan Allah dengan kuasa mujizatnya yang luar biasa, menengking orang, kemudian sampai benar orang itu, kemudian dikeluarkan setannya. Saudara kita pikir, oh itu kerajaan Allah sudah datang. Saudara harus tahu, tujuan Tuhan Yesus bukan hanya memamerkan orang-orang seperti itu yang bisa mengalahkan tanda petik setan-setan yang anak-anak yang kecil itu. Tetapi yang terutama adalah membunuh dan mematikan sengat maut dosa di dalam hidupmu. Dan itu nggak bisa dihilangkan dengan mujizat-mujizat yang seperti itu. Dan bagaimana saya bisa dihapuskan dosa saya? Saudara, tidak, Tuhan tidak memakai yang buta tercelik. Udah, kamu guna selamat. Saudara, bukan itu. Yesus mati di kayu salib, baru selamatkan kita. Jadi seluruh mujizat itu, seluruh imam-imam itu, seluruh nabi-nabi itu membawa kita mengenal Kristus yang mati bagi kita. Jadi seluruh mujizat, tangkingan Tuhan Yesus karena orang-orang yang sekat itu, yang dirasuk setan, kalau orang itu tidak percaya pada Tuhan Yesus, semua sia-sia. Semua menjadi batu sandungan dan orang akan mengatakan, Tuhan nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada mujizat. Hidup saya seperti ini, berarti saya nggak mau percaya Tuhan. Nah, di situ mujizat itu bukan menjadi pembuka misteri kerajaan Allah, tetapi menutup semuanya. 10 mujizat tulah kepada bangsa Mesir yang negatif, dan 10 mujizat Tuhan yang positif pada bangsa Israel, pemeliharaan Allah. Sama fungsinya. Apa fungsinya? Menutup hati bangsa Israel, menutup hati Firaun dan seluruh rakyatnya. Menutup rahasia itu. Saudara, ini kita diberitahukan bahwa betapa beratnya manusia itu bisa mengerti rahasia kerajaan. Ya. Oke, kita baca terakhir setelah itu kita berdoa. Yohanes 3 pasal 3. Ini rahasianya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus melanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang luar biasa Tuhan Yesus menambahkan ini, perbedaannya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nggak bisa mengerti kerajaan Allah. Tertutup dan mati. Nggak bisa tembus. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, oke, kita bersyukur ya, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kalau ada